Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Hermanto, mahasiswa PPG Daljab 2020, Angkatan 1 dari LPTK Universitas Jember. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini tidak menyurutkan kami selaku pendidik untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Berikut kami sajikan video pembelajaran luar jaringan di masa pandemi COVID-19. Adapun tema yang akan disajikan, tema 5 ekosistem di kelas 5. Semoga video pembelajaran kali ini bisa menginspirasi seluruh pendidik di seluruh Nusantara. Dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillah, di tengah pandemi saat ini kalian masih punya semangat belajar yang tinggi. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, coba siapa yang berani memimpin doa? Ya, coba Pak Agus tunjuk Mas, silakan memimpin doa. Terima kasih untuk Ilman. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasanya, kegiatan sebelum pembelajaran dimulai, kita akan melaksanakan kegiatan literasi selama 15 menit. Baik anak-anak sekalian, sudah 15 menit kita melaksanakan kegiatan literasi. Nanti kalian akan membuat rangkuman dalam sebuah catatan di buku kalian, yaitu buku literasi. Nanti akan dikumpulkan setelah kegiatan pembelajaran ini selesai. Baik anak-anak sekalian, silakan untuk buku literasinya ditata kembali dengan rapi seperti yang sudah kita tes sebelumnya. Silakan. Adakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Siapa yang tidak masuk sekolah? Rizky. Coba kira-kira yang rumahnya dekat ada yang tahu kira-kira Rizky tidak masuk sekolah karena apa? Sakit. Oh ya, baik, mari nanti kita doakan semoga Rizky cepat sembuh. Ya kan? Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian melaksanakan kegiatan literasi tadi, supaya lebih bersemangat lagi, mari kita bersama-sama tepuk PPK. Kalian masih ingat kan ya tepuk PPK? Ya. Supaya lebih bersemangat, kalian semua berdiri. Nah, ikuti panggilan bagus ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk tangan kembali. Baik anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang komponen-komponen ekosistem. Di antaranya kemarin komponen apa ada dua?
abiotik dan abiotik. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ketidakseimbangan ekosistem pada tema 5. Coba Pak Agus punya pertanyaan untuk kalian semua. Kira-kira apakah suatu komponen punah akankah mempengaruhi komponen lainnya? Mempengaruhi. Coba kira-kira siapakah yang mempengaruhi ketidakseimbangan ekosistem di bumi? Manusia. Nah, baik anak-anakku sekalian, nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang ketidakseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diantaranya yang pertama, setelah kalian mengamati video tentang wabah ulat bulu, kalian mampu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, setelah kalian membaca teks bacaan yang berjudul Manusia Penyebab Ketidakseimbangan Ekosistem, kalian mampu menganalisis kalimat utama dan kalimat penjelas sebuah teks bacaan. Yang ketiga, melalui diskusi secara berkelompok, kalian dapat menyajikan konsep-konsep saling keterkaitan antar teks. Kemudian yang terakhir, nanti kalian melalui permainan role playing, kalian akan mampu membandingkan jaring-jaring makanan di sekitar lingkungan. Nah, adapun metode pembelajarannya nanti kalian akan menggunakan yang pertama diskusi kelompok, yang kedua presentasi, yang ketiga adalah role playing yang nantinya akan kalian gunakan dalam proses pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak sekalian, untuk kegiatan pembelajaran ini karena akan dilaksanakan secara berkelompok. Oleh karena itu, Pak Agus akan membagi kalian semua menjadi 2 kelompok. Berarti kalian nanti akan berhitung menggunakan angka 1 dan 2. Baik, Pak Agus akan memulai dari perempuannya dulu. Silakan berdiri perempuannya. Dimulai dari sini. 1, 2, 1, 2. Bagus, silakan duduk kembali. Nah, sekarang laki-lakinya berdiri semuanya. Dimulai dari Ilman angka 1. 1, 2, 1, 2, 1. Ya, baik, silakan duduk. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah mengingat. Kalian tadi menyebutkan angka 1 atau 2. Nah, kalian nanti akan berpindah tempat. Yang sebelah sini adalah kelompok 1, yang sebelah sini adalah kelompok 2. Nanti kalian sambil berpindah supaya riang gembira, kita menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang, sambil tasnya dibawa ya. Paham? Oke, baik, kita mulai. 1, 2, 3, yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. La 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 wabah ulat bulu yang pastinya ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita saksikan bersama video ulat bulu berikut ini. Kita ke informasi selanjutnya. Untuk mencegah meluasnya serangan ulat bulu, petugas Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur melakukan penyemprotan insektisida. Ya, upaya pengendalian ini dilakukan karena populasi ulat bulu berkembang sangat cepat hingga ke pemukiman warga. Petugas Dinas Pertanian Ponorogo, Jawa Timur Senin pagi melakukan penyemprotan ulat bulu yang menempel di batang pohon, dedaunan, dan tembok-tembok rumah warga di Jalan Raden Saleh, Kecamatan Kota Ponorogo. Ulat bulu juga masuk hingga ke dalam rumah warga. Penyemprotan insektisida dilakukan untuk mengendalikan serangan ulat bulu yang populasinya berkembang cepat. Fenomena ini terjadi setiap tahun.
Ulat bulu jenis gendong ini berkembang cepat saat mendekati pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau. Sebenarnya ini sudah kejadian ya normal lah, tiap tahun terjadi, cuman kadang-kadang karena terlebih sering hujan malam ya, itu lebih populasi ulat bulu pasti cepat meledak. Ribuan ulat bulu hadir di pemukiman warga sejak Sabtu pagi. Hari demi hari semakin banyak, semakin merambat cepat dan masuk ke rumah-rumah warga. Sampai penduduk sekitar sini juga resah. Serangan ini mengganggu aktivitas warga. Sejumlah warung memilih tutup. Dinas Pertanian menghimbau warga untuk terus melaporkan kondisi terkini di wilayah masing-masing agar kegiatan penyemprotan bisa segera dilakukan. Tony Mistinanto melaporkan untuk NET. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, coba Pak Agus ingin bertanya pada kalian semua. Kira-kira video tadi menceritakan tentang apa, Nana? Wabah ulat bulu. Coba kalau kalian memperhatikan tadi, wabah ulat bulu tersebut terjadi di daerah mana? Ponorogo, Jawa Timur. Pinter Gilang. Nah, terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Petugas, kalau kalian tadi jeli mengamati, untuk membunuh wabah ulat bulu tersebut menggunakan apa? Ada yang tahu? Insektisida. Pinter, Dini, insektisida. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita kaitkan dengan hubungan antar komponen ekosistem, kira-kira secara alami wabah ulat bulu ini bisa kita tanggulangi dengan apa ya, Nana? Burung pemakan ulat. Memelihara burung pemakan ulat. Betul sekali. Jadi adanya wabah ulat bulu harus kita tanggulangi dengan memelihara burung pemakan ulat, sehingga terjadilah keseimbangan ekosistem dalam suatu ekosistem lingkungan tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, selanjutnya anak-anak, Pak Agus akan membagikan bahan ajar dan LAPD. Nah, bahan ajar dan LAPD ini sebelumnya sudah Pak Agus bagikan ke kalian melalui grup WA, sehingga kalian bisa membacanya sepulang sekolah ini nanti. Nah, nanti di sini Pak Agus sudah mencetak untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oleh karena itu, secara digital kalian bisa memanfaatkannya di rumah. Untuk sekarang ini Pak Agus cetakkan dalam sebuah kelompok-kelompok. Nah, baik, ini Pak Agus bagikan. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang bisa kalian coba buka LAPD-nya. Di sana ada bahan bacaan. Nanti kalian akan membuat kalimatannya berdasarkan isi bacaan tersebut. Coba, masih ada yang ingat kata tanya itu apa saja? Satu, terus siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kalian simpan dulu. Nanti di akhir pembelajaran pasti akan terjawab dengan kalian melaksanakan proses pembelajaran kali ini. Silakan anak-anak dibaca dulu bacaannya. Nah, setelah kalian membaca isi bacaan tersebut, silakan kalian membuat kalimatannya di buku kalian masing-masing secara individu. Setelah itu, kalian akan mencari kalimat utama dari masing-masing paragraf. Pak Agus punya puzzle potongan-potongan kalimat yang nantinya kalian cocokkan dengan hasil pencarian kalimat utama yang sudah kalian lakukan. Kemudian hasilnya nanti akan ditempel di papan yang sudah Pak Agus sediakan. Silakan. Ya, untuk isi kalimatnya nanti sudah kalian gunakan. Cocokkan kalimat utama pada hasil yang mana. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian membuat kalimatannya dan kalian sudah mencari kalimat utama dalam setiap paragraf di teks tersebut, nah Pak Agus tadi sudah membagikan amplop berisi potongan-potongan kalimat atau puzzle kalimat-kalimat. Kalian harus mencari, mencocokkan dengan yang sudah kalian cari. Kemudian nanti hasilnya
Coba kelompok A sudah siap semua? Silakan kelompok A secara bergantian maju satu persatu. Kalian tempel sesuai urutan paragrafnya. Silakan dengan tertib. Ya, lanjut. Teman lainnya mengikuti di belakangnya. Nah, berikutnya lanjut. Paragraf ketiga. Nah, paragraf keempat. Lanjut kelima juga. Paragraf terakhir. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Coba sekarang kelompok B sudah siap. Silakan kelompok B maju dari paragraf pertama sampai paragraf 5 di lembar yang sudah bagus. Silakan. Paragraf kedua silakan maju. Paragraf ketiga silakan maju. Paragraf keempat juga maju. Ya, paragraf 5 silakan maju. Nah, baik anak-anakku sekalian, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kalian luar biasa sekali. Setelah Pak Agus amati dari paragraf 1 sampai paragraf 5, kalian ternyata sudah mampu menentukan kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Oke, karena sudah menentukan kalimat utama, kalian juga harus mampu menentukan kalimat penjelas. Berarti kalau kalimat utamanya dalam sebuah paragraf itu jumlahnya 1 kan ya, sisanya merupakan kalimat penjelas. Coba sekarang kalian tuliskan di LKPD kalian, menuliskan kalimat utama serta kalimat penjelas. Silakan anak-anakku sekalian. Nah, kalian sudah menuliskan kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang kalian juga harus mampu mencari informasi-informasi penting di dalam setiap paragraf. Kemudian kalian akan membuat peta konsep di LKPD yang sudah bagus siapkan. Silakan anak-anak kalian membuat peta konsep dari bacaan tersebut. Silakan. Nah, sekarang setelah kalian sudah selesai membuat peta konsep, nanti tugasnya akan dikumpulkan ke Pak Agus untuk Pak Agus lihat dan Pak Agus cermati. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, kalian dalam kelompok nanti akan bermain peran. Nah, di dalam bermain peran ini kita kaitannya dengan jaring-jaring makanan supaya kalian lebih memahami apa itu jaring-jaring makanan. Baik, ketua kelompok A dan ketua kelompok B silakan maju ke depan. Silakan kalian bagikan kepada anggota kelompoknya masing-masing, kemudian diikatkan di kepalanya, saling membantu untuk mengikatkan di kepalanya. Ayo, teman lainnya membantu mengikatkan, berpasangan. Silakan. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan bermain peran atau role playing yang mana berkaitan dengan materi jaring-jaring makanan. Nah, seperti yang sudah diikatkan di kepala kita masing-masing, kita akan berperan sebagai makhluk hidup apa. Kemudian nanti makhluk hidup tersebut dimakan siapa sampai nanti membentuk jaring-jaring makanannya itu. Gimana anak-anak, kalian siap? Siap. Coba sebagai kelompok A dan kelompok B silakan maju ke depan untuk menyusun siapa dimakan oleh siapa. Silakan, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah menyusun secara urut jaring-jaring makanan di setiap kelompok. Coba masing-masing kelompok silakan menjelaskan jaring-jaring makanan apa yang sudah kalian bentuk. Silakan kelompok A. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang, elang lagi diuraikan cacing. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang coba kelompok B, silakan jelaskan. Baji dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang lagi diuraikan dengan cacing. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, anak-anak sekalian, itulah contoh daripada jaring
Setelah itu kita akan mengerjakan LKPD kedua. Di mana di dalam LKPD 2 itu kalian akan menganalisis dampak apabila salah satu komponen ekosistem dalam sebuah ekosistem itu punah atau mati. Nah, sebelumnya Pak Agus contohkan, Pak Agus punya ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh pengurai atau cacing. Nah, sekarang Pak Agus ingin tanya, dalam ekosistem sawah, apabila tikus mati atau punah, apa yang terjadi? Padi semakin subur. Padi semakin subur, ya betul, karena tidak ada yang memakan padi. Sedangkan yang makan padi adalah tikus-tikusnya mati. Selain itu, ada lagi dampak lainnya? Ya, Apa? ular juga akan punah karena makanannya punah. Betul. Nah, karena tikus banyak yang mati, otomatis ular tidak memiliki makanan. Nah, itulah anak-anakku sekalian, contoh daripada dampak jika salah satu komponen ekosistem tidak ada atau punah, maka akan berdampak dengan ekosistem atau komponen lainnya. Nah, silakan anak-anakku sekalian, kalian kerjakan LK2 terkait tentang komponen-komponen ekosistem yang saling berhubungan. Silakan. Baik anak-anakku sekalian, di LKPD ketiga nanti kalian akan menyusun jaring-jaring makanan yang bisa disusun berdasarkan gambar-gambar yang ada di dalam amplop ini. Masing-masing kelompok nanti akan Pak Agus berikan 1 buah spidol, 1 buah amplop berisi gambar-gambar makhluk hidup, dan 1 lembar kertas manila untuk menempelkan. Gimana anak-anak, siap kalian? Siap. Baik, silakan ini kelompok B. Alatnya ini, spidolnya, dan ini untuk kelompok A. Silakan kalian diskusikan dalam kelompok kalian untuk membentuk jaring-jaring makanan berdasarkan gambar-gambar yang sudah ada. Silakan kalian diskusi kelompok dengan kompak ya. Silakan kelompok A dan kelompok B. Silakan. Baik anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Nah, silakan kelompok A maju 2 anak untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok A, sini maju ke depan. Ya, sini yang megangi 1. Nah, ini. Nah, ya. Silakan Iman yang menjelaskan. Tepuk tangan untuk kelompok A. Baik anak-anak, setelah kalian diskusi kelompok dan sudah mempresentasikan tentang jaring-jaring makanan yang sudah kalian buat, mari kita menjawab pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya di awal pembelajaran tadi. Coba nanti kalian yang bisa langsung menjawab bersama-sama ya. Yang pertama, di manakah terjadi serbuan hewan tikus? Di mana? Di Probolinggo, betul. Yang kedua, apa dampak dari wabah hama tikus? Betul, populasi ular dan burung elang meningkat. Karena apa? Karena dengan adanya banyaknya tikus, oleh karena itu sebagai predator tikus yaitu ular banyak memakan makanan tersebut sehingga populasi ular dan populasi elang juga akan meningkat. Coba pertanyaan ketiga, siapakah pihak yang paling bertanggung jawab atas masalah ini? Manusia, karena bagaimanapun juga manusia ini sangat berperan di dalam sebuah keseimbangan ekosistem. Nah, yang ketiga anak-anak sekalian, mengapa petani memilih
solusi memelihara burung hantu untuk mengatasi wabah hama tikus? Gimana? Betul, karena burung hantu merupakan salah satu pemangsa tikus. Nah, bagaimanakah solusi selain solusi memelihara burung hantu? Ya, betul. Salah satunya selain kita memelihara burung hantu, kita juga bisa memasukkan predator tikus. Predator tikus dalam hal ini adalah ular kita, tapi menggunakan ular yang tidak berbisa. Nah, itulah anak-anakku sekalian, proses pembelajaran kita hari ini kita sudah banyak belajar. Nah, kalau kita ingat kembali, kita tadi belajar tentang apa saja. Yang pertama kalimat utama, kalimat penjelas, kemudian jaring-jaring makanan, nah, kemudian keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anakku sekalian, coba dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, sekarang alat tulis kalian rapikan dulu. Kita akan melakukan penilaian menggunakan quizzes. Nah, kalian rapikan dulu, kalian keluarkan Android kalian masing-masing. Silakan. Nah, silakan anak-anak kalian masuk pada aplikasi quizzes dengan cara ketik joinmyquiz.com. Adapun kodenya adalah 064805. Menggunakan nama kalian masing-masing. Di layar ini sudah terlihat ada 7 siswa yang sudah masuk. Berarti kurang 2 lagi. Kita tunggu ya. Silakan. Kalian dalam hal ini mengerjakan sendiri-sendiri. Nah, ini kalau dilihat di layar sudah masuk 9 anak. Artinya kalian sudah siap untuk melakukan penilaian. Silakan, soal sudah ada di HP-nya kalian masing-masing. Pak Agus akan memulai penilaiannya. Silakan. Fokus di HP-nya kalian sendiri-sendiri. Silakan. Di sini akan terlihat siapa yang menjawab dengan benar ya. Ini penilaian secara individu. Kalian kerjakan dengan teliti. Silakan. Silakan kita lihat 9 anak ya. Kerjakan dengan teliti. Jangan sendiri ya. Nah, ini posisi sudah mulai berubah. Sementara Andika Pratama masih di posisi pertama. Nah, ini Ilman sudah masuk kedua. Gilang masuk kedua. Langsung ya, secara online bisa kalian amati. Ya, jadi kalian harus mengerjakan dengan teliti soal-soal yang sudah diberikan di dalam aplikasi quizzes tersebut. Elis, yang belum Elis dan Rama silakan menyelesaikan. Elis dan Rama ya, ayo Rama agar dipercepat. Nah, ini sudah selesai semua ya. Tinggal kita tunggu siapakah yang masuk di dalam podium. Nah, ini anak-anak. Di posisi ketiga ada Ilman, kedua ada Gilang, dan pertama ada Andika Pratama. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kalian sudah melaksanakan penilaian berbasis aplikasi menggunakan aplikasi quizzes
Sis, gimana anak-anak sekalian, senang semuanya? Ya, luar biasa, karena kita bisa melihat nilai secara live, secara langsung. Nah, baik anak-anak sekalian, nah sekarang kita sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Coba kita mengingat kembali apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tadi tentang apa? Kalimat utama, kalimat jelas, terus jaring-jaring dan keseimbangan ekosistem. Gimana, kalian sudah paham semua? Alhamdulillah anak-anak sekalian, bahwa di sini kesimpulannya keseimbangan ekosistem itu sangat dipengaruhi oleh komponen-komponennya. Apabila komponen yang satu mati, maka akan mempengaruhi komponen lainnya. Itulah yang namanya keseimbangan sebuah ekosistem. Nah, baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran berikutnya kalian masih akan mempelajari tentang keseimbangan ekosistem, tetapi dengan tema yang lain, dengan topik yang lainnya. Oleh karena itu kalian siapkan, nanti kalian belajar di rumah untuk pertemuan berikutnya. Nah, baik anak-anak sekalian, untuk kegiatan hari ini kita sudah selesai. Sebelum diakhiri, Pak Agus ingin ada yang memimpin doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, silakan Alvin. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Alvin. Baik anak-anak sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita sudah diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, sekali lagi Pak Agus mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Pak Agus akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.